Sistem replikasi tingkat dewa, bab 16 sampai dengan 20. Bab 16 kejutan. Di samping kepala keluarga Lin Qixing, Lin Yun, yang merupakan jenius nomor satu dari keluarga Lin, juga terdiam, menatap Lin Xuan dengan terkejut. Awalnya, ia berada di puncak tingkat ke-9 penyempurnaan tubuh. Karena kompetisi semakin dekat dan ia adalah putra kepala keluarga, ia menerima banyak sumber daya kultivasi dan berhasil menembus ke alam pembukaan celah. Awalnya dia mengira bahwa setelah mencapai alam pencerahan, dia akan mampu menyaingi Lin Xuan, atau bahkan melampauinya. Lagi pula, terdapat jurang yang sangat besar antara alam pencerahan dan alam pemurnian tubuh. Namun di luar dugaan, hanya dalam waktu lebih dari setengah bulan, Lin Xuan berhasil mencapai terobosan demi terobosan, maju dari tingkat ke-7 penyempurnaan tubuh ke alam akupuntur. Adegan ini sangat mengejutkannya, dan dia tidak bisa mempercayainya. Namun ketika itu terjadi di depan mata Anda tidak punya pilihan selain mempercayainya. Sebelumnya, Lin Xuan telah bertarung melawan lawan-lawan dengan level yang lebih tinggi. Namun sekarang, tingkat kultivasi mereka setara dengan miliknya. Memikirkan hal ini, Lin Yun, yang sudah tersadar, tak kuasa menahan senyum kecut. Mereka juga kehilangan niat awal mereka untuk melawan. Dulu, ketika Lin Xuan masih berada di tingkat ke-7 penyempurnaan tubuh, dia mampu mengalahkannya dengan melampaui 2 tingkat. Sekarang, keduanya berada pada level yang sama. Bagaimana mungkin dia bisa menandingi Lin Xuan? Pada saat yang sama, mereka juga memperoleh pemahaman tertentu tentang bakat Lin Xuan. Mungkin Lin Xuan sebelumnya hanyalah seorang jenius kecil, dan karena kurangnya sumber daya kultivasi, bakatnya tidak dapat sepenuhnya terwujud. Mereka yang menjadi murid utama memegang posisi yang setara dengan tetua dan memiliki sumber daya kultivasi yang melimpah. Hanya dalam waktu lebih dari setengah bulan, Lin Xuan berhasil menembus beberapa tingkatan utama dan mencapai alam pencerahan. Jelas sekali bahwa bakatnya sungguh luar biasa. Dia jauh melampauinya, yang disebut-sebut sebagai jenius nomor satu keluarga Lin. Harus dikatakan bahwa Lin Xuan adalah jenius nomor satu sejati dari keluarga Lin. Dia bahkan merupakan jenius nomor satu di seluruh kota Qingyu. Lin Yun berpikir dalam hati. Lin Yun tidak merasakan kecemburuan, hanya iri dan gembira. Lagi pula, bakat bela diri adalah sesuatu yang dimiliki sejak lahir. Siapa yang lebih tinggi dan siapa yang lebih rendah ditentukan oleh surga, dan dia tidak bisa iri terhadap hal itu. Aku hanya sedikit iri, dan sedikit kegembiraan. Lin Xuan adalah murid keluarga Lin, namun bakatnya telah mencapai level nomor 1 di kota Qingyu, tak tertandingi oleh siapapun. Prestasi masa depannya tak diragukan lagi akan luar biasa, dan melampaui kota Qingyu bukanlah masalah besar. Jika Lin Xuan membalas budi kepada keluarga Lin pada waktu itu, dia, sebagai murid keluarga Lin, juga akan mendapat manfaat besar. Mungkin, ini akan memungkinkan saya untuk mengambil beberapa langkah lagi di jalan seni bela diri. Saya tentu saja sangat senang. Ding, selamat, tuan rumah, Anda telah memperoleh 487 unit energi kejut dari Lin Qixing, seorang seniman bela diri alam pengumpul Qi. Ding, selamat, tuan rumah, Anda telah memperoleh 500 unit energi kejut dari Lin Qiyu, seorang seniman bela diri alam pengumpul Qi. Petik 2. Petik 2. Lin Xuan tetap tenang, senyum tipis teruk di bibirnya saat ia menatap poin energi yang terus bertambah di panel atribut. Pada awalnya, proses membuka pikiran juga merupakan proses melatih tubuh dan memperkuat Qi dan darah. Jika dia tidak mengungkapkan auranya, tidak seorang pun di keluarga Lin, kecuali Lin Qiyuan, yang berada di alam kondensasi, termasuk kepala keluarga Lin Qixing dan anggota berpangkat tinggi lainnya, yang akan mampu mendeteksinya. Namun, dia tetap berhasil mengungkapkan sedikit jejaknya, sehingga Lin Qixing dan yang lainnya dapat merasakannya. Semua itu bertujuan untuk mendapatkan poin energi ini. Jika dilihat kembali sekarang, itu memang hasil yang bagus, dan kami menuai keuntungan yang cukup besar. Lalu, Lin Xuan tersenyum tipis. Ini bukan apa-apa, Yuner, dan pemimpin klan muda Lin Yun, bukankah mereka juga telah mencapai alam pencerahan? Hal ini ditemukan dengan memeriksa panel properti. Hal ini langsung menimbulkan sedikit keributan di lapangan. Banyak murid di lapangan mengalihkan pandangan mereka dan memfokuskan perhatian pada Lin Xiyun dan Lin Yun. Namun, perhatian sebagian besar orang masih tertuju pada Lin Xuan. Dibandingkan dengan keduanya,
terobosan Lin Xuan melibatkan melintasi lebih banyak alam dan menimbulkan kehebohan yang lebih besar. Melihat Lin Xuan menembus tingkat kultivasinya satu demi satu, mencapai alam pembukaan titik akupuntur tanpa menunjukkan sedikit pun kesombongan atau ketidaksabaran, melainkan tetap tenang dan terkendali, Patriark Lin Qixing semakin puas dan tersenyum. Kali ini berbeda, kau juga telah menembus alam aperture. Selama kompetisi, kau bisa menunjukkan kepada 3 kekuatan besar lainnya siapa yang sebenarnya berkuasa. Para eksekutif keluarga Lin di sekitarnya semuanya tersenyum dan mengangguk. Lin Xuan, yang berada di tingkat ke-7 penyempurnaan tubuh, mampu melompat 2 tingkat dan mengalahkan Lin Yun, yang berada di puncak tingkat ke-9 penyempurnaan tubuh. Sekarang, dia telah mencapai alam pencerahan. Kekuatan mereka telah meningkat secara dramatis. Saat ini, Lin Yun baru saja menembus alam aperture, dan para jenius teratas dari 3 kekuatan besar lainnya pada awalnya setara dengan Lin Yun, jadi mereka seharusnya berada pada level yang sama. Mereka semua berada di level yang sama, tetapi Lin Xuan jelas yang paling berbakat. Tidak mengherankan, mereka juga yang terkuat. Mereka memiliki kepercayaan penuh pada Lin Xuan. Bahkan tetua Lin Qiyu, yang memiliki prasangka terhadap Lin Xuan karena Lin Hai, pun tidak yakin. Pada saat itu, senyum muncul di wajahnya. Karena kali ini, Lin Xuan sekali lagi menunjukkan bakatnya yang jauh melampaui kemampuan Lin Hai. Cepat atau lambat, mereka akan meninggalkan keluarga Lin dan bahkan kota Qingyu. Dengan perhitungan ini, keduanya tidak lagi menyimpan dendam. Prasangka awal tersebut dengan sendirinya lenyap. Meskipun mempertimbangkan bakat Lin Xuan yang luar biasa, Lin Qiyu berpikir apakah akan meminta cucunya, Lin Hai, untuk meminta maaf kepada Lin Xuan guna menyelesaikan perseteruan mereka. Sebelumnya, Lin Hai telah beberapa kali menargetkan desain Lin Xuan. Jika Lin Xuan tumbuh dewasa di masa depan dan ingin membalas dendam, itu akan menjadi masalah. Namun, sebagai tetua tertua, dia tidak tega meminta cucunya untuk meminta maaf kepada Lin Xuan, seorang anggota klan biasa. Pada saat itu, suara kepala keluarga, Lin Qixing, terdengar. Apakah semua orang sudah berkumpul? Ayo pergi. Setelah mengatakan itu, Lin Qixing berjalan dengan senyum di depan dan menuju ke kediaman penguasa kota. Tetua ketiga, Lin Qiyuan, adalah anggota terkuat keluarga Lin, hanya kalah dari tetua pertama. Selanjutnya adalah Lin Xuan, murid utama. Lin Xiyun masih duduk di sebelahnya, memegang lengannya erat-erat. Para pejabat tinggi dan murid lainnya mengikuti di belakang. Meskipun kota Qingyu tidak kecil, luas wilayahnya sebanding dengan kota setingkat prefektur di kehidupan saya sebelumnya. Namun, di antara 4 kekuatan terkuat di kota Qingyu, keluarga Lin menempati peringkat kedua. Semuanya terletak di area inti. Jaraknya tidak jauh. Kami tiba tak lama kemudian. Setelah memasuki kediaman penguasa kota, anggota keluarga Lin segera dibawa ke sebuah alun-alun. Luasnya lebih dari 2 kali lipat arena bela diri keluarga Lin. Hal ini juga karena berbagai kompetisi besar diadakan di rumah besar penguasa kota, yang dibangun khusus agar lebih luas dan kokoh. Pada saat keluarga Lin tiba, keluarga Wu, keluarga Chen, dan 3 kekuatan utama, telah tiba terlebih dahulu. Kedatangan keluarga Lin langsung menarik perhatian semua orang. Saat ini, keluarga Lin adalah yang terkuat di antara 4 kekuatan utama, bahkan melampaui kekuatan istana penguasa kota hingga setengahnya. Lin Qiyuan, pria terkuat di kota Qingyu, berada di keluarga Lin. Sekarang, bahkan Lin Xuan, jenius nomor 1 di kota Qingyu, pun berada di keluarga Lin. Dapat dikatakan bahwa orang terkuat saat ini, dan orang terkuat di masa depan, sama-sama berasal dari keluarga Lin. Hal itu tentu saja menarik banyak perhatian. Di salah satu sudut alun-alun, generasi muda murid-murid jenius dari 3 kekuatan besar lainnya, keluarga Wu, keluarga Chen, dan keluarga Zhang dari istana Tuan Kota, berkumpul bersama. Semua mata tertuju pada anggota keluarga Lin yang baru tiba. Seiring keluarga Lin terus tumbuh semakin kuat, hal itu bahkan mengancam otoritas istana Tuan Kota. Oleh karena itu, ketiga kekuatan ini telah membentuk aliansi. Hanya murid-murid muda yang berprestasi yang akan berkumpul seperti ini. Zhang He, lihat, itu Lin Xuan. Di antara mereka, Chen Yu, jenius nomor 1 dari keluarga Chen, berbicara kepada Zhang He, jenius nomor 1 dari kediaman penguasa kota, dan menunjuk ke Lin Xuan di antara kerumunan. Bab 17 kompetisi akbar dimulai. Begitu dia selesai berbicara,
Semua murid di sekitarnya terkejut dan mata mereka tertuju ke arah yang ditunjuk Chen Yu. Mereka tentu saja memberikan perhatian khusus kepada Lin Xuan, yang muncul sebagai kuda hitam dan dipuji sebagai jenius nomor 1 di kota Qingyu, melampaui mereka semua. Sangat kuat, dengan kekuatan yang cukup besar. Wu Qili, jenius nomor 1 dari keluarga Wu, berkata dengan ekspresi serius. Dia tidak bisa memastikan tingkat kultivasi Lin Xuan secara tepat, atau apakah dia telah mencapai alam pencerahan. Namun, hanya dengan melirik dari jauh saja sudah cukup untuk merasakan ancaman yang sangat besar. Mereka sama sekali tidak berani meremehkannya. Saya tahu bahwa ketenaran Lin Xuan bukanlah tanpa alasan, melainkan bukti dari bakatnya yang sesungguhnya. Lin Xuan yang mana? Pada saat itu, sebuah suara bertanya terdengar. Para murid di sekelilingnya semuanya menatap orang yang berbicara itu dengan ekspresi aneh. Zhang He, ku dengar kau mengasingkan diri setiap hari akhir-akhir ini. Apakah kau sudah gila karenanya? Kau bahkan tidak mengenal Lin Xuan, yang belakangan ini semakin terkenal dan telah merebut gelarmu sebagai jenius nomor 1 di kota Qingyu. Chen Yu menatap Zhang He dengan ekspresi aneh dan berkata. Zhang He tidak menjawab lebih lanjut, dan malah menatap Lin Xuan di kelompok keluarga Lin. Dia mengenal Lin Xuan, dan bahkan cukup memahaminya. Dia sudah mengetahuinya jauh sebelum penilaian kekuatan keluarga Lin selesai dan reputasi Lin Xuan menyebar ke seluruh kota Qingyu. Selain itu, mereka juga memperoleh potret Lin Xuan dan berbagai informasi terkait. Sebelum Lin Xuan, keempat jenius kota Qingyu setara, sama hebatnya. Sebenarnya, dia ingin menekankan satu hal, meskipun mereka berempat adalah jenius hebat, dialah yang dipuji sebagai yang terbaik di antara keempat jenius tersebut dan jenius nomor 1 di kota Qingyu. Namun, Lin Xuan tiba-tiba muncul entah dari mana, mengalahkan Lin Yun, salah satu dari 4 jenius yang berada di puncak tingkat ke-9 penyempurnaan tubuh, meskipun Lin Yun berada di tingkat ke-7 penyempurnaan tubuh dan 2 tingkat di atasnya. Dia tidak hanya menggantikan Lin Yun, tetapi juga menjadi jenius nomor 1 di keluarga Lin. Dia bahkan menjadi jenius nomor 1 yang baru di kota Qingyu. Selain itu, dialah jenius nomor 1 yang sebenarnya, melampaui keempat jenius asli mereka. Zhang He sudah lama memperhatikan dan mempelajari orang seperti itu. Kebangkitan Lin Xuan juga membawa krisis yang cukup besar bagi keluarga Zhang di kediaman tuan kota. Dia juga mampu memperoleh sejumlah besar sumber daya kultivasi. Dalam 2 minggu terakhir, dia tidak hanya berhasil menembus alam pencerahan, tetapi juga membuka 5 titik akupuntur secara berurutan. Dia dianggap sebagai seorang guru besar pada tahap awal alam pencerahan. Ekspresi Zhang He juga tampak rumit saat menatap Lin Xuan. Kini setelah benar-benar berhadapan dengan Lin Xuan, Zhang He tak kuasa menahan rasa seriusnya. Demikian pula, dia juga bisa merasakan bahwa Lin Xuan akan menjadi musuh yang tangguh. Namun, meskipun Lin Xuan terkenal dan memiliki bakat yang luar biasa, dia juga memiliki kepercayaan diri yang besar dalam persaingan di antara 4 kekuatan utama ini. Karena keluarganya baru-baru ini menemukan baginya seni bela diri jalur darah yang belum lengkap yang disebut teknik darah mendidih. Meskipun baru berada di level kedua, ia tetap dapat mendidihkan darah dan ki-nya untuk mendapatkan kekuatan. Bahkan, dengan ki dan darahnya, jika dia menggunakan teknik darah mendidih, dia bisa mencapai tahap akhir alam pembukaan apertur dan membuka lebih dari 50 titik akupuntur dalam waktu singkat. Dia tidak percaya, betapapun berbakatnya Lin Xuan, mencapai alam pencerahan dalam setengah bulan sudah merupakan pencapaian tercepat yang bisa dia raih. Mungkinkah dia benar-benar memiliki kekuatan alam pencerahan tingkat lanjut? Tentu saja, sebagai seni bela diri berbasis darah, ia cepat dipelajari dan ampuh, tetapi ia juga memiliki kelemahan serius. Setelah menggunakannya, seseorang membutuhkan sejumlah besar ramuan dan obat spiritual untuk mengisi kembali ki dan darah, dan akan terbaring di tempat tidur selama lebih dari sebulan sebelum dapat bergerak. Namun, jika kita bisa memenangkan tempat pertama dalam kompetisi tersebut, kerusakan ini tidak seberapa. Dipimpin oleh Lin Qixing, anggota keluarga Lin memasuki alun-alun. Tak lama kemudian, orang-orang dari kediaman penguasa kota datang untuk menyambut mereka dan mengatur segala sesuatunya untuk keluarga Lin. Ada 2 tribun, satu di sebelah timur dan satu di sebelah barat, yang mengelilingi alun-alun. Di sisi timur tribun duduk perwakilan dari 4 kekuatan besar.
Platform pengamatan di sebelah barat ditempati oleh perwakilan dari berbagai kekuatan, besar dan kecil, di dalam kota Qingyu. Di luar alun-alun, kerumunan padat telah berkumpul. Dunia ini, di mana seni bela diri berkuasa, masih berada di era dinasti feodal tradisional. Bentuk hiburan yang tersedia sangat sedikit. Kompetisi besar antar 4 kekuatan utama dapat dianggap sebagai peristiwa terpenting di kota Qingyu. Banyak praktisi bela diri membeli tiket dan datang untuk menonton. Karena kurangnya dukungan yang kuat atau kekuatan mereka sendiri, mereka hanya bisa berdiri di pinggir lapangan dan menonton. Di sebelah timur berdiri sebuah platform tinggi. Para ahli bela diri dari Sekte Awan Mengalir yang datang untuk merekrut murid, serta para ahli terkuat dari 4 kekuatan utama, duduk di atasnya sebagai wasit untuk kompetisi tersebut. Ding, selamat, tuan rumah. Anda telah memperoleh 457 unit energi kejutan dari Zhang Quan, seorang seniman bela diri alam pengumpul Qi. Ding, selamat, tuan rumah. Anda telah memperoleh 178 unit energi kejutan dari Liu Wen, seorang ahli bela diri di alam pembukaan Qi. Petik 2 petik 2. Di sisi timur tribun, Lin Xuan bersandar di kursinya, sambil bergandengan tangan dengan Lin Xiyun. Melihat panel atribut di kehampaan di depannya, di mana poin energi meningkat dengan kecepatan yang lebih cepat, mata Lin Xuan berbinar gembira. Lebih baik mengadakan acara besar seperti ini. Aku sudah mendapatkan begitu banyak poin energi dalam waktu sesingkat ini. Kemudian, tatapan Lin Xuan menyapu seluruh alun-alun. Saat pandanganku menyapu pemandangan itu, panel atribut muncul di hadapanku. Meskipun dia sangat percaya diri tentang kompetisi ini. Namun, mari kita amati situasi yang lain terlebih dahulu, untuk berjaga-jaga. Tak lama kemudian, mata Lin Xuan menunjukkan kekecewaan. Di antara murid-murid unggulan dari 4 kekuatan utama, 3 kekuatan lainnya jika digabungkan hanya memiliki 3 murid yang telah menembus alam pembukaan Qi, 1 untuk setiap kekuatan. Hanya Zhang He, jenius nomor 1 dari Istana Tuan Kota, yang berhasil mengkonsolidasikan wilayah kekuasaannya dengan susah payah. 2 lainnya bahkan belum memantapkan tingkat kultivasi mereka, aura mereka tidak stabil, yang jelas menunjukkan bahwa mereka baru saja mencapai terobosan. Tidak ada ancaman sama sekali. Dalam kompetisi ini, seharusnya tidak ada saingan. Setelah itu, Lin Xuan menatap para pendekar lainnya. Kali ini, targetnya adalah para petinggi dari berbagai kekuatan berpengaruh yang memiliki harta karun yang dapat ia tiru. Tak lama kemudian, Lin Xuan pun mengalihkan pandangannya. Mereka semua dipenuhi dengan kekecewaan. Setelah meniru Lin Qiyuan, panel atributnya telah ditingkatkan ke level yang sama dengan Lin Qiyuan, kecuali bahwa tingkat kultivasinya tidak setinggi itu. Tak satu pun pejabat tinggi dari negara-negara besar ini yang dapat dibandingkan dengan Lin Qiyuan. Tidak, ini bahkan tidak setengah sebagus itu. Tidak ada gunanya membuang poin energinya untuk meniru hal itu, jadi wajar jika dia kecewa. Untungnya, kali ini usaha itu tidak sia-sia. Setidaknya, dia menyadari bahwa Zhao Kuxin, pendekar bela diri dari Sekte Liu Yun yang bertanggung jawab atas perekrutan, juga berada di tahap awal alam kondensasi, tetapi panel atributnya beberapa poin lebih kuat daripada Lin Qixing. Namun, tingkat kultivasinya saat ini relatif rendah, dan jangkauan peniruannya terbatas hingga dalam radius 10 meter. Platform tinggi itu jelas berada di luar area ini. Kita hanya bisa menunggu kesempatan yang tepat. Tentu saja, dia akan tetap tampil baik dalam kompetisi ini. Ini adalah kesempatan bagus untuk mendapatkan banyak poin energi, jangan sampai ketinggalan. Semua ini terjadi dalam sekejap mata, dan tidak ada yang tahu apa yang dipikirkan Lin Xuan. Saudara Lin Xuan, ada apa? Suara lembut Lin Xiyun terdengar. Bagus. Lin Xuan tersenyum tenang. Dia mulai mengobrol dan tertawa bersama Lin Xiyun. Waktu berlalu dengan lambat, sekitar 10 menit kemudian, semuanya berlalu. Sinar matahari yang terang menyinari, sudah waktunya. Di atas panggung tinggi, Zhang Wenyong, penguasa kota Qingyu, yang duduk di kursi kedua, berdiri dan memandang sekeliling arena. Diam, aura dari alam transformasi Qi perlahan menyebar. Suasana di lapangan langsung menjadi sunyi. Semua mata tertuju pada panggung yang tinggi itu. Zhang Wenyong kemudian melanjutkan. Dengan ini saya nyatakan bahwa kompetisi besar di antara 4 kekuatan besar akan segera dimulai. Bab 18 Debut. Begitu Zhang Wenyong selesai berbicara, semua orang di hadirin menajamkan telinga,
mata mereka dipenuhi antisipasi saat mereka menatap ke tengah alun-alun. Peristiwa terpenting di kota Qingyu, kompetisi besar antara 4 kekuatan utama, akhirnya akan segera dimulai. Di tengah alun-alun, hanya ada satu arena. Dengan kata lain, kompetisi tersebut merupakan serangkaian kontes. Meskipun ini adalah kompetisi antar 4 kekuatan besar, pada kenyataannya hanya murid junior dari 4 kekuatan besar yang telah mencapai tingkat ke-8 penyempurnaan tubuh yang memenuhi syarat untuk berpartisipasi. Sebagai contoh, di keluarga Lin, hanya 6 orang yang memenuhi syarat. Gabungan keempat kekuatan utama tersebut memiliki personel kurang dari 30 orang. Kompetisi akan berlangsung satu persatu, dan tidak akan lama lagi sebelum berakhir. Setelah berbicara, Zhang Wonyong kembali duduk di tempat duduknya semula. Seorang pengelola dari kediaman penguasa kota, seorang seniman bela diri alam pengumpul Qi, melompat ke arena di tengah alun-alun. Dia berkata dengan suara lantang, "Saya Zhang Ping, pengawas dari rumah besar kota. Saya akan bertanggung jawab atas hal-hal yang berkaitan dengan kompetisi dan memimpin jalannya kompetisi. Izinkan saya menjelaskan terlebih dahulu aturan kompetisi ini. 10 pemenang teratas kompetisi akan mendapatkan tempat untuk bergabung dengan Sekte Liu Yun. Kedua, 10 peserta teratas dalam kompetisi ini juga menerima hadiah yang besar. 10 pemenang teratas akan mendapatkan sebotol pil penunjang darah. Pemenang tempat ketiga akan mendapatkan 3 botol pil penunjang darah dan 1 ginseng darah. Juara kedua akan mendapatkan teknik bela diri tingkat menengah level keempat." Begitu dia selesai berbicara, hadirin langsung riuh rendah. Semua orang menatap Zhang Ping dengan sangat terkejut di atas panggung tinggi dan di arena. Pil penambah darah adalah pil berkualitas tinggi tingkat 2 yang dapat menyehatkan darah dan Qi. Sedangkan ginseng darah adalah obat spiritual berkualitas rendah tingkat 3 yang dapat memperkuat darah dan Qi. Sebagai imbalan, itu bisa dimengerti. Namun yang mengejutkan semua orang adalah mereka benar-benar menggunakan teknik bela diri tingkat keempat sebagai hadiah. Seni bela diri tingkat keempat adalah seni bela diri yang kekuatan sejatinya hanya dapat dilepaskan oleh para ahli di alam transformasi Qi. Hanya 4 kekuatan besar yang memilikinya di seluruh kota Giok. Terlebih lagi, bahkan di antara 4 kekuatan besar, mereka sangat jarang ditemukan. Ini adalah seni bela diri warisan yang paling penting, dan hanya sedikit orang, seperti pemimpin klan, tetua agung, dan pemimpin klan muda, yang memenuhi syarat untuk bersentuhan dengannya. Mereka terlalu sibuk menyembunyikannya di hari-hari biasa. Fakta bahwa hal itu diumumkan sebagai hadiah hari ini mengejutkan dan membingungkan semua orang. Yang lebih mengejutkan semua orang adalah bahwa hadiah ini, yang bahkan lebih tinggi daripada hadiah juara pertama di tahun-tahun sebelumnya, sebenarnya diberikan untuk juara kedua. Mereka hampir tidak bisa membayangkan seperti apa hadiah juara pertama itu. Seketika itu juga, semua orang menatap Zhang Ping dengan penuh harap. Zhang Ping melanjutkan, "Pemenang kompetisi akan mendapatkan 1 pil pengumpul Qi." Kata-kata itu terucap. Dalam sekejap, lapangan itu menjadi sunyi. Seketika itu, tempat tersebut menjadi sangat berisik dan luar biasa meriah. Apa aku tidak salah dengar? Mereka benar-benar memberiku hadiah berupa pil pengumpul Qi. Keempat kekuatan besar itu benar-benar menghabiskan begitu banyak uang. Tidak heran hadiah juara kedua adalah seni bela diri tingkat keempat, hadiah juara pertama adalah pil pemadatan Qi. Petik 2 petik 2. Kerumunan itu riuh dengan diskusi, mata mereka dipenuhi dengan ketersenjingan. Pil pengurang Qi, pil tingkat menengah tingkat ketiga. Namun, nilainya jauh lebih besar daripada banyak harta karun tingkat keempat. Sesuai namanya, pil pemadatan Qi dapat membantu seorang seniman bela diri di alam pembukaan apertur untuk memadatkan benih Qi sejati dan melangkah ke alam pengumpulan Qi. Namun, efek dari pil pengumpul Qi jauh melampaui itu. Pertama, menggunakan pil pemadatan Qi menjamin terobosan ke alam pengumpulan Qi. Kedua, energi yang terkandung dalam pil kondensasi Qi juga dapat menembus beberapa titik akupuntur lainnya selama proses terobosan. Sehingga memperkuat fondasi. Dengan khasiat yang begitu tinggi, pil pengurang Qi tentu saja memiliki nilai yang luar biasa. Faktanya, tidak satu pun dari barang-barang itu dijual di seluruh kota Giok. Anda hanya dapat membelinya di prefektur terdekat, yaitu prefektur Qingyu. Terlebih lagi, bahkan di Kabupaten Qingyu, barang-barang tersebut dibatasi, tanpa status atau kedudukan tertentu, seseorang tidak dapat membelinya meskipun memiliki uang. Bagi kota Qingyu,
pil pengumpul ki bagaikan harta karun legendaris. Yang mengejutkan semua orang, pil pengumpul ki tidak hanya muncul di kota Qingyu hari ini, tetapi juga diberikan sebagai hadiah untuk juara pertama dalam kompetisi tersebut. Untuk sementara waktu, situasi di lapangan tetap belum terselesaikan. Semua orang semakin antusias menyambut kompetisi yang akan datang. Dengan imbalan yang begitu besar, para murid muda itu pun dipenuhi semangat juang. Pil pengumpul ki, menarik. Lin Xuan juga menunjukkan ketertarikan di matanya. Setelah beberapa tarikan napas, Zhang Ping di atas panggung menurunkan tangannya, dan arena perlahan menjadi tenang. Zhang Ping melanjutkan, demikianlah penjelasan mengenai hadiah tersebut. Selanjutnya adalah kompetisi formal. Saya adalah wasitnya. Babak pertama adalah kompetisi berbasis poin. Dalam pertandingan 1 lawan 1, pemenang mendapatkan 1 poin, dan yang kalah tidak mendapatkan poin. Terakhir, 10 teratas diberi peringkat berdasarkan skor mereka. Daftar pertandingan juga ada di sini bersama saya. Daftar ini disusun bersama oleh para pemimpin tertinggi dari 4 kekuatan besar untuk memastikan keadilan. Mereka yang namanya saya panggil akan naik ke arena untuk bertanding. Pertandingan pertama adalah antara Lin Gu dan Wu Qilian. Setelah mengatakan itu, dia menyingkir. Semua mata tertuju ke arena. 2 murid muncul dari area keluarga Lin dan Wu di sisi timur tribun. Mereka melompat ke atas ring dan mulai berkelahi. Keduanya berada di level ke-8 penyempurnaan tubuh, dan tingkat keahlian mereka tidak jauh berbeda. Setelah beberapa lusin gerakan, Wu Qilian kelelahan dan terlempar dari panggung oleh Lin Gu, sehingga menentukan pemenangnya. Pertandingan kedua adalah antara Zhang Qingshan dan Chen Li. Suara Zhang Ping terus terdengar. Segera setelah itu, kedua murid tersebut naik ke arena dan mulai berduel. Waktu berlalu dengan lambat, satu kompetisi demi satu kompetisi berlalu. Tak lama kemudian, 5 atau 6 pertandingan telah berlalu. Pertandingan selanjutnya, Lin Xuan melawan Chen Feng. Zhang Ping melanjutkan. Begitu kata-kata itu terucap, semua orang di arena langsung bersemangat dan memusatkan perhatian mereka pada Lin Xuan di tribun timur, antisipasi mereka semakin meningkat. Lin Xuan dikenal sebagai jenius nomor 1 di kota Qingyu dan saat ini merupakan orang yang paling populer. Sekarang kita benar-benar bisa menyaksikan kekuatan mereka. Lin Xuan menepuk tangan kecil Lin Xiyun di sampingnya, berdiri dengan senyum tenang, dan berjalan menuju arena. Saatnya mengumpulkan poin energi. Di lingkungan keluarga Chen, seorang remaja berdiri, wajahnya muram, dan dia berseru bahwa dia tidak beruntung. Dia tidak pernah menyangka bahwa lawan pertamanya adalah Lin Xuan, jenius nomor 1 di kota Qingyu. Reputasi seseorang memang pantas didapatkan. Saya kemungkinan besar akan kalah dalam pertandingan ini. Namun, dia tidak akan mengakui kekalahan begitu saja. Mereka bahkan belum benar-benar menyaksikan kekuatan Lin Xuan, bagaimana mungkin mereka mundur atas inisiatif sendiri. Selain itu, akan terdengar lebih baik jika bisa melawan Lin Xuan, sang jenius nomor 1. Kemudian dia berjalan keluar dari tribun penonton. Tak lama kemudian, keduanya tiba di tribun dan berdiri saling berhadapan. Setelah melirik keduanya, Zhang Ping lebih memperhatikan Lin Xuan dan mengumumkan, kompetisi dimulai. Ekspresi Chen Feng tampak serius saat ia menangkupkan tangannya dan berkata, Lin Xuan, aku tahu kau kuat, tapi aku juga bukan orang yang bisa dianggap remeh. Chen Feng hendak mengungkapkan perasaannya. Lin Xuan tidak berniat memberinya kesempatan. Tidak perlu berkata apa-apa lagi, kamu boleh pergi. Kepalan tangan Rolling Stone. Saat suara itu terdengar, ekspresi Chen Feng berubah drastis. Sebelum dia menyadarinya, Lin Xuan sudah muncul di hadapannya. Dia sama sekali tidak menyadarinya. Chen Feng benar-benar terkejut. Namun saat ini, dia tidak punya waktu untuk berpikir lebih jauh. Tinju Lin Xuan menghantam dengan keras. Kekuatan pukulan itu seperti batu besar yang menggelinding, menghancurkan lapisan udara dengan kekuatan yang mencengangkan. Chen Feng secara naluriah mencoba membela diri, tetapi kemudian merasakan sakit yang tajam di lengannya. Setelah sesaat merasa pusing, ia sadar kembali dan mendapati dirinya berada di bawah arena. Melihat keadaan sulitnya, Chen Feng terkejut dan tidak bereaksi. Bab 19-10 teratas. Semua orang di lapangan terdiam sejenak. Ekspresi terkejut terpancar di matanya. Meskipun mereka sudah lama menduga bahwa Lin Xuan akan memenangkan kompetisi ini. Lagi pula, Lin Xuan telah mengalahkan Lin Yun, yang berada di puncak tingkat ke-9 penyempurnaan tubuh,
lebih dari setengah bulan yang lalu. Chen Feng, yang baru berada di tingkat penyempurnaan tubuh ke-8, tentu saja bukan tandingan Lin Xuan. Namun saya tidak pernah menyangka hasilnya akan begitu menentukan dan efisien. Chen Feng mungkin bahkan tidak sempat bereaksi sebelum Lin Xuan langsung membunuhnya. Perbedaan kekuatan antara kedua tim sangat besar sehingga mereka tampak berada di level yang sama sekali berbeda. Barulah saat itu semua orang mulai percaya pada Lin Xuan, si jenius nomor 1. Sebelumnya itu hanya rumor, tapi sekarang aku telah melihatnya dengan mata kepala sendiri. Di arena, Zhang Ping juga tampak terkejut, dia tidak menyangka pertempuran akan berakhir secepat ini. Ini adalah pertandingan tercepat dari 8 pertandingan sejak dimulainya kompetisi. Seketika itu juga, dia mengumumkan dengan suara lantang. Lin Xuan memenangkan pertandingan ini, 1 poin. Hal ini langsung menimbulkan sedikit keributan di lapangan. Lin Xuan melihat poin energi yang meningkat pesat di panel atributnya, tersenyum tenang, lalu melompat dari arena dan berjalan menuju tribun penonton. Chen Feng, yang langsung tewas oleh Lin Xuan dengan 1 pukulan, baru sadar ketika mendengar keributan di bawah arena. Tatapannya, yang dipenuhi dengan keterzhen Jing'an dan emosi yang kompleks, beralih ke Lin Xuan, lalu melunak menjadi senyum pahit. Awalnya, dia mungkin bisa mengimbangi Lin Xuan selama beberapa langkah. Hasilnya justru sebaliknya, dia bahkan tidak punya waktu untuk membela diri sebelum dilempar dari panggung. Selisihnya terlalu besar. Chen Feng mengusap dadanya yang sakit dan berjalan menuju tribun penonton. Meskipun Lin Xuan hanya melakukan 1 gerakan dalam pertandingan ini, kekuatan Lin Xuan tetap cukup terlihat bagi Lin Xuan sendiri. Setidaknya dia harus berada di level Chen Yu, jenius nomor 1 di keluarga Chen mereka. Dia tidak berhak untuk bersaing dengan pihak lain. Mari kita menyerah. Kompetisi berlanjut. Dan begitulah kompetisi terus berlanjut. Pada saat itu, Lin Xiyun, Lin Yun, dan para jenius terkemuka dari 3 kekuatan besar lainnya, Chen Yu, Wu Qili, Zhang He, dan lainnya yang telah mencapai alam pencerahan, juga melangkah ke arena. Lawan-lawan mereka, tanpa terkecuali, semuanya berada di tingkat ke-8 penyempurnaan tubuh. Untuk menunjukkan bahwa mereka tidak kalah hebat dari Lin Xuan, mereka semua membunuh lawan-lawan mereka dalam 1 gerakan. Ini seharusnya merupakan kesepakatan yang dibuat oleh para pemimpin tertinggi dari 4 kekuatan utama. Untuk memastikan keadilan yang memadai, kami mencegah para jenius sejati yang telah mencapai alam pencerahan untuk bertemu satu sama lain. Tanpa terasa, 1 jam telah berlalu. Pertandingan selanjutnya, Lin Xuan versus Wu Qixing. Suara wasit Zhang Ping terdengar. Kini giliran Lin Xuan untuk kembali naik ke panggung. Semua orang menoleh ke arah itu saat mendengar suara tersebut. Tak lama kemudian, keduanya melangkah ke atas ring. Kali ini, lawannya, Wu Qixing, masih berada di tingkat ke-8 penyempurnaan tubuh. Kompetisi dimulai. Zhang Ping mengumumkan, Lin Xuan tetap tenang, bersiap untuk bergerak. Lagi pula, baginya, itu hanyalah formalitas, dan dia bisa mendapatkan beberapa poin energi di sepanjang jalan. Jangan buang waktu lagi. Pada saat itu, sebuah suara terdengar dari seberang. Aku menyerah, Wu Qixing berkata dengan lantang. Setelah mengatakan itu, dia melompat dari panggung dan berjalan menuju tribun penonton. Aksi yang sangat lancar itu membuat semua orang di lapangan benar-benar tercengang. Lin Xuan juga terdiam, tidak menyangka akan mendapatkan hasil seperti ini. Lin Xuan memenangkan pertandingan ini, 1 poin. Melihat hal itu, Zhang Ping juga terkejut sejenak, kemudian menyadari apa yang sedang terjadi dan mengumumkan hasilnya. Mungkin reputasi Lin Xuan sebagai jenius nomor 1 di kota Qingyu, ditambah dengan kekuatannya yang luar biasa dalam pertandingan sebelumnya di mana ia langsung membunuh lawannya, yang membuat Wu Qixing merasa bahwa kemenangan tidak mungkin diraih, sehingga ia langsung mengakui kekalahan. Dia bisa memahami hal itu. Perbedaan kekuatan terlalu besar, mereka tidak seimbang, jadi wajar jika mereka mengakui kekalahan. Setelah Lin Xuan menyadari apa yang sedang terjadi, dia tersenyum, melompat dari panggung, dan menuju ke tribun penonton. Dia tidak pernah menyangka bahwa prestise dan reputasinya akan mencapai tingkat seperti itu. Kita bisa menang tanpa berperang. Itu bagus sekali. Melihat poin energi yang meningkat pesat di panel atribut, senyum Lin Xuan semakin lebar. Saat suara Zhang Ping memudar, kerumunan kembali bergemuruh. Ini jauh lebih besar dari sebelumnya.
Kompetisi berlanjut. Tak lama kemudian, setengah jam lagi berlalu. Babak pertama kompetisi poin juga hampir berakhir. Bang! Dengan suara gedebuk yang teredam, seseorang dilempar dari panggung. Hasil pertandingan final di babak pertama telah ditentukan. Setelah Zhang Ping selesai membacakan daftar tersebut, dia mengeluarkan sebuah daftar, melihat sekeliling ruangan, dan berkata dengan lantang. Babak pertama kompetisi poin telah selesai. 10 teratas adalah Lin Xuan, Zhang He, Lin Yun, Wu Qili, Chen Yu, Lin Xiyun. Zhang Ping membacakan ke-10 nama itu sekaligus. Sesuai dugaan, Lin Xuan, karena reputasinya sebagai jenius nomor 1 di kota Qingyu, menduduki peringkat pertama meskipun memenangkan pertandingan beruntun seperti yang lainnya. Lin Yun, Lin Xiyun, dan para jenius terkemuka dari 3 kekuatan utama lainnya, Zhang He, Chen Yu, Wu Qili, dan murid-murid lain yang berhasil menembus alam pembukaan Qi, semuanya masuk dalam 10 besar. 4 lainnya, meskipun belum mencapai alam pencerahan, semuanya berada di puncak tingkat ke-9 penyempurnaan tubuh. Adapun sisanya, termasuk Lin Hai, yang telah menembus ke tingkat penyempurnaan tubuh ke-9, mereka semua tereliminasi dan gagal masuk ke 10 besar. Setelah mengumumkan daftar 10 besar, Zhang Ping berhenti sejenak, lalu melanjutkan dengan suara yang lebih lantang. Selamat kepada kalian bersepuluh karena berhasil masuk 10 besar dan mendapatkan kualifikasi untuk masuk ke Sekte Awan Mengalir. Begitu dia selesai berbicara, tepuk tangan meriah menggema di ruangan. Itu, semua orang memandang Lin Xuan, Zhang He, dan 10 orang lainnya dengan iri. Murid-murid lain yang tidak masuk dalam 10 besar semuanya memandang dengan kagum dan iri hati yang mendalam. Mulai saat ini, kedua belah pihak tidak akan lagi berada di dunia yang sama. Pihak lainnya akan pergi ke Sekte Liu Yun dan memasuki dunia yang lebih luas. Mereka akan tetap berada di alam fana, mungkin terjebak di kota Qingyu selama sisa hidup mereka. Saat mereka bertemu lagi, mungkin mereka sebaiknya saling menyapa dengan hormat sebagai senior. Namun mereka hanya bisa tersenyum kecut, karena mereka tidak memiliki bakat dan kekuatan untuk masuk ke dalam 10 besar. Di sisi timur tribun, Lin Hai, yang duduk di kursinya, mendengar Zhang Ping mengumumkan hasilnya dan melirik Lin Xuan yang tidak jauh darinya, secercah rasa takut terlihat di matanya. Seperti yang diperkirakan, Lin Xuan berhasil masuk 10 besar dalam kompetisi ini, dan saat ini menduduki peringkat pertama. Lalu bagaimana dengan dia? Meskipun telah menggunakan sejumlah besar sumber daya kultivasi, ia berhasil meningkatkan dirinya ke tingkat ke-9 penyempurnaan tubuh hanya dalam waktu setengah bulan lebih. Namun mereka tetap gagal dan tidak masuk dalam 10 besar. Hal ini benar-benar menciptakan jarak antara keduanya. Mengingat kembali semua hal yang telah dia lakukan pada Lin Xuan di masa lalu, semua tipu daya dan rencana jahatnya. Kini, Lin Xuan telah mendapatkan tempat dan akan memasuki Sekte Awan Mengalir, di mana ia dapat melambung ke tempat yang sangat tinggi. Dia sendiri terdampar di kota Qingyu, dan dia tidak tahu kapan dia akan berhasil menembus ke alam pengumpulan Qi. Beberapa tahun kemudian, ketika Lin Xuan kembali dari Sekte Awan Mengalir dan menjadi tak terkalahkan di kota Qingyu, aku mungkin masih berada di alam pembukaan celah. Jika Lin Xuan membalas dendam, bukankah aku akan celaka? Memikirkan hal ini, Lin Hai tak kuasa menahan rasa gemetar, dan rasa takut semakin terpancar di matanya. Rasa penyesalan tiba-tiba muncul di hatiku. Jika aku tahu Lin Xuan memang jenius, mengapa aku memprovokasinya sejak awal? Bukankah itu sama saja dengan mencari kematian? Kamu buta sekali. Di sampingnya, Lin Qixing memperhatikan perubahan ekspresi cucunya, menggelengkan kepala, dan menghela napas dalam hati. Lin Xuan tidak menyadari bahwa ia telah membuat Lin Hai sangat ketakutan hanya dengan melewati babak pertama dan masuk ke 10 besar. Bab 20 babak kedua, Lin Xuan tidak menyadari bahwa hanya dengan masuk ke dalam 10 besar, dia telah membuat Lin Hai sangat ketakutan. Saat ini, dia sedang menatap panel atribut kosong di depannya. Dia berhasil masuk 10 besar dan menduduki peringkat pertama. Hal ini menimbulkan kehebohan di lapangan. Pada saat yang sama, hal ini juga memberikan lebih banyak poin energi. Wajah Lin Xuan dipenuhi senyum. Saudara Lin Xuan, apa yang membuatmu begitu gembira? Suara lembut Lin Xiyun terdengar. Aku sangat senang. Kita berdua masuk 10 besar, jadi kita bisa pergi ke Sekte Awan Mengalir bersama-sama. Lin Xuan menjawab sambil tersenyum. Lin Xiyun mengangguk,
senyumnya tetap tak pudar. Kemudian keduanya mulai mengobrol dan tertawa. Namun, Lin Xuan tidak menyadari bahwa kesedihan yang terpancar di mata Lin Xiyun belum memudar, melainkan semakin mendalam. Setelah mendengar hasil ini, para anggota berpangkat tinggi dari keempat kekuatan utama tersebut menunjukkan ekspresi yang berbeda-beda. Para anggota keluarga Lin sangat gembira, wajah mereka berseri-seri penuh senyum. Namun, tiga kekuatan utama lainnya menunjukkan ekspresi serius dan mata mereka penuh kesungguhan. Dari 10 besar, 4 di antaranya adalah murid keluarga Lin, hampir setengahnya. Bahkan keluarga Zhang dari kediaman tuan kota pun tidak sebaik itu. Apakah ini melambangkan sesuatu? Para pemimpin dari tiga kekuatan utama merasa sedih dan tidak berani berspekulasi lebih lanjut. Di platform tinggi, Zhao Kuxin, utusan dari sekte Liu Yun, duduk di kursi tengah, sementara Zhang Wenyong, penguasa kota, dan Lin Qiuan, orang terkuat di kota Qingyu, duduk di sisi kiri dan kanannya. Para patriark dari dua tokoh berpengaruh lainnya duduk di dua sisi terluar. Kali ini, talenta yang menjanjikan telah muncul. Zhao Kuxin melirik Lin Xuan dan mengangguk sambil tersenyum. Lin Qiuan tersenyum dan mengangguk sedikit sebagai tanda setuju. Zhang Wenyong, yang berdiri di dekatnya, dan dua patriark berpengaruh lainnya, senyum mereka memudar, dan perasaan firasat buruk menyelimuti mereka. Bahkan utusan pun diperlakukan berbeda. Benarkah? Ketiganya melirik Lin Xuan di tribun, sambil bergumam sendiri. Namun Zhang Wenyong masih berhasil tersenyum tipis. Dia punya kartu truf, jadi masih ada peluang bagus. Beberapa saat kemudian, waktu pun berlalu. Kebisingan di lapangan mereda. Zhang Ping kembali ke arena dan terus menyatakan dengan suara lantang. Kompetisi berlanjut. Selanjutnya, babak kedua, babak gugur, akan menentukan 3 teratas. Tim-tim tersebut berkompetisi berpasangan, dengan pemenang melaju ke babak selanjutnya dan yang kalah tereliminasi, hingga 3 tim teratas ditentukan. Daftar tersebut tetap akan diputuskan bersama oleh para pemimpin tertinggi dari 4 kekuatan utama untuk memastikan keadilan. Baiklah, mari kita mulai. Pertandingan pertama adalah antara Chen Yu dan Wu Cheng. Ruangan itu langsung hening begitu kata-kata itu terucap. Semua mata tertuju pada arena, ekspresi mereka dipenuhi kegembiraan. Ini adalah kompetisi di antara 10 besar, dengan level terendah adalah puncak level ke-9 dari penyempurnaan tubuh. Ini akan jauh lebih menarik daripada kompetisi poin sebelumnya. Terutama di pertandingan pertama, Chen Yu, sang jenius nomor 1 dari keluarga Chen, tampil di atas panggung. Tentu saja semua orang sangat menantikannya. Tak lama kemudian, keduanya melangkah ke atas ring. Chen Yu adalah jenius nomor 1 dari keluarga Chen dan awalnya merupakan jenius nomor 1 dari 4 jenius kota Qingyu. Pada titik ini, dia telah mencapai alam pencerahan. Meskipun dia baru saja mencapai terobosan, auranya belum sepenuhnya terkonsolidasi. Namun alam pencerahan adalah alam pencerahan, jauh lebih unggul daripada tingkat ke-9 penyempurnaan tubuh. Di sisi lain, Wu Cheng adalah jenius kedua dari keluarga Wu dan seorang jenius terkenal di kota Qingyu, yang kultivasinya telah mencapai puncak tingkat ke-9 dari penyempurnaan tubuh. Setelah wasit Zhang Ping mengumumkan dimulainya pertandingan, keduanya pun memulai laga mereka. Semua orang menyaksikan dengan penuh minat. Pertandingan ini memang jauh lebih seru dan menegangkan dibandingkan pertandingan-pertandingan poin sebelumnya. Namun, hal itu tidak berlangsung lama. Bakat Chen Yu sudah lebih tinggi daripada Wu Cheng, dan sekarang tingkat kultivasinya bahkan satu alam lebih tinggi. Wu Cheng tentu saja bukan tandingan baginya. Hanya dalam 10 gerakan, Wu Cheng terlempar keluar dari panggung. Chen Yu menang dan melaju ke 5 besar. Pertandingan selanjutnya, Zhang He melawan Chen Zong. Suara Zhang Ping terdengar. Tidak lama kemudian, Zhang He menang. Pertandingan berikutnya, Lin Xuan versus Lin Xiyun. Zhang Ping mengumumkan lagi. Suara mendesing. Seluruh mata di arena langsung tertuju pada Lin Xuan di tribun, dengan ekspresi aneh di wajah mereka. Lin Xuan dan Lin Xiyun adalah pasangan terkenal di kota Qingyu dan telah bertunangan sejak lama. Tak seorang pun menyangka bahwa babak kedua akan mempertemukan kedua orang ini. Banyak orang juga merasa senang, ingin melihat pilihan apa yang akan dibuat Lin Xuan. Tak lama kemudian, keduanya tiba di arena. Kompetisi dimulai. Zhang Ping berbicara dengan lantang, menatap keduanya dengan tatapan yang berkedip-kedip, menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya. Aku menyerah. Pada saat itu,
suara Lin Xiyun terdengar. Keduanya kemudian bergandengan tangan dan meninggalkan ring, menuju ke tribun penonton. Semua orang menghela napas kecewa. Hasil ini sekaligus tak terduga dan terduga, membuat semua orang terdiam. Zhang Ping juga menunjukkan ekspresi tak berdaya dan mengumumkan hasilnya. Lin Xuan memenangkan pertandingan ini dan melaju ke 5 besar. Pertandingan selanjutnya, hanya dalam waktu sekitar 10 menit, 5 besar telah ditentukan. Mereka adalah Lin Xuan, Lin Yun, Zhang He, Wu Qili, dan Chen Yu. Keluarga Lin masih memegang keunggulan, dengan 2 anggota. Pertandingan selanjutnya, Zhang He melawan Lin Yun. Zhang Ping mengumumkan. Semua orang di lapangan langsung bersemangat. Ini adalah 2 dari 4 jenius asli kota Qingyu, yang saling berhadapan. Kompetisi ini pasti akan jauh lebih seru daripada semua kompetisi sebelumnya. Semua orang dipenuhi dengan antisipasi. Tak lama kemudian, keduanya melangkah ke arena. Setelah Zhang Ping mengumumkan dimulainya pertandingan, keduanya pun memulai pertarungan mereka. Keduanya berada di tahap awal alam kebangkitan, dan tingkat kultivasi mereka serupa. Tingkat bakat mereka juga cukup mirip. Saat mereka bertarung, sepertinya mereka berimbang. Itu sangat menegangkan. Semua orang di lapangan menonton dengan penuh perhatian, tanpa berkedip sedikit pun, dan merasa sangat puas. Namun, Zhang He pada akhirnya adalah yang terbaik dari keempat jenius asli tersebut, dan bakatnya sedikit lebih tinggi daripada Lin Yun. Selain itu, kenaikan kekuasaan Lin Xuan yang tiba-tiba memberikan tekanan yang sangat besar pada kediaman Tuan Kota. Sumber daya yang disuplai kepada Zhang He juga meningkat secara signifikan. Ini juga berarti bahwa Zhang He memiliki 1 titik akupuntur lebih banyak yang terbuka dibandingkan Lin Yun. Seiring berjalannya waktu, keseimbangan mulai runtuh, dan bergeser menguntungkan Zhang He. 20 menit kemudian, Zhang He menjatuhkan Lin Yun dari panggung dan meraih kemenangan. Zhang He secara resmi masuk 3 besar. Seketika itu juga, sorak-sorai meriah terdengar dari kerumunan. Seketika itu juga, Zhang Ping, dengan senyum lebar, mengumumkan hasilnya. Kekalahan Zhang He melawan Lin Yun berarti keluarga Zhang telah memenangkan 1 ronde dalam duel antara keluarga Lin. Selanjutnya adalah Lin Xuan, yang terakhir. Jika mereka mampu mengalahkan Lin Xuan, keluarga Zhang akan memiliki kesempatan untuk kembali ke puncak kejayaannya. Zhang He juga memahami prinsip ini. Sambil terengah-engah, dia melirik Lin Xuan dengan tatapan provokatif di matanya. Di tribun penonton, Lin Xuan mencemooh dan mengabaikannya. Kompetisi semacam itu sama sekali tidak menarik baginya. Itu hanya sesuatu yang dia gunakan untuk mendapatkan poin energi. Adapun provokasi Zhang He, dia sama sekali tidak menanggapinya dengan serius. Setelah beberapa tarikan napas, keadaan sedikit tenang. Zhang He turun dari panggung, dan Lin Yun kembali ke tribun dengan lesu. Zhang Ping melanjutkan, mengumumkan. Pertandingan selanjutnya, Lin Xuan vs. Wu Qili. Begitu dia selesai berbicara, keriuhan yang lebih besar pun meletus di arena. Mereka segera tenang kembali.